Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 SIM A, dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir pemrograman web kami, yaitu sistem payroll berbasis web CV Permata Batam Suksesindo. Dan untuk tim kami ada Andri, Grace, Jeffrey, saya sendiri, Joanne, dan Vanessa. Jadi ini adalah struktur programming untuk proyek kami. Kami menggunakan sistem MVC. Jadi ini adalah bagian models, di mana kami mendefine semua struktur untuk tabel di proyek kami. Kemudian ini ada bagian controllers untuk handle logic backend-nya. Dan ada bagian router untuk handle routing untuk akses ke controller tersebut. Kemudian untuk bagian view-nya, jadi di bagian view kami juga membagi menjadi beberapa folder. Masing-masing tabel memiliki satu folder di mana terdapat berbagai komponen di dalamnya. Contohnya di sini. Dan juga ada folder request untuk mengambil input dari front end dan melakukan request ke router pada bagian back-end-nya. Jadi ini adalah login page-nya, di mana kita harus mengisi username dan password. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan sistem validasi. Contohnya apabila field empty ataupun password salah, dia tidak akan mau login. Oke, jadi setelah kita login, yang pertama kita akan lihat adalah dashboard-nya. Di dashboard-nya ini terdapat beberapa komponen yang ditampilkan. Yang pertama adalah revenue. Di revenue ini akan menampilkan perbandingan penghasilan per tahun perusahaan dari sales yang didapatkan. Garis putus-putus ini menunjukkan penghasilan tahun lalu, dan garis biasa menunjukkan penghasilan tahun ini. Yang kedua adalah expenses sama dengan revenue, yang tadi kita dapat melihat perbandingan pengeluaran perusahaan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Dengan ini kami dapat dengan mudah melihat anomali yang terjadi bila pengeluarannya melonjak tinggi. Yang ketiga terdapat total sales per week yang menampilkan sales dari semua karyawan dalam satu minggu. Total lead per week yang menampilkan calon customer potensial yang dilaporkan semua karyawan dalam satu minggu. Total closure per week yang menampilkan jumlah kasus yang ditutup setiap karyawan dalam satu minggu. Yang keempat terdapat tampilan top producer current month yang menunjukkan top 4 penutup deal biaya jasa terbanyak. Yang kelima, tim target 30K, di mana perusahaan akan memberikan bonus uang tim untuk tim yang mencapai penutupan deal biaya jasa sebanyak 30.000 atau lebih. Ini menampilkan sisa berapa persen lagi hingga tim itu dapat mencapai targetnya. Dan yang keenam adalah employee status, di mana biru dan pink menunjukkan persentase gender, dan yang bagian dalam menunjukkan persentase posisi seperti probation, junior consultant, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya adalah employee board. Jadi ini dashboard kita dapat melihat informasi yang lebih detail tentang seorang employee. Di sini dapat melihat profilnya. Kemudian ada sistem-sistem poin di sales mereka seperti immunity promotion point dan lain-lain. Kemudian ini adalah weekly sales yang akan memperlihatkan sales dalam 6 minggu terakhir. Di bawah ini ditunjukkan jumlah cuti berbayar dan MC yang tersisa. Di sebelah kanan, ini menunjukkan target untuk mencapai komisi mereka. Jadi, ada beberapa tier atau level di komisi, dan di sini menunjukkan butuh berapa banyak lagi sehingga mereka mencapai level tersebut. Di bawah sini ada data attendance dalam setahun. Jadi, ini menunjukkan kehadiran, cuti, dan MC mereka setiap bulan. Dan yang terakhir, ini menunjukkan slip gaji bulan paling terakhir, di mana ada rasio komisinya, deduksi, dan gaji pokok. Nah, selanjutnya pada tabel employee akan menampilkan semua data karyawan. Employee bisa memiliki banyak position. Jadi kita ke tabel position untuk membuat posisi baru mereka. Contoh, junior consultant. Ini juga ada validasinya jika kolom masih kosong tidak dapat diproses. Kita juga bisa edit. Contoh, nah,
Kemudian balik ke tabel employee, kita juga bisa add employee. Ini juga sama ada validasinya. Kemudian di action button, sama kita juga bisa update. Nah, untuk semua tabel yang ada di project ini, sudah diimplementasikan sistem sort by ascending, descending, nah, dan juga filter. Selanjutnya pada table sales, di sini kita men-track semua sales dalam perusahaan dan dapat difilter per bulan. Jadi di sini kita bisa add sales, dan kemudian di action button kita bisa view remark, dan juga bisa view jurnal untuk melihat jurnal penyesuaiannya. Kemudian bisa update, dan juga bisa di-delay. Dan selanjutnya pada table immunity law. Jadi immunity law ini adalah sebuah sistem yang akan menentukan gaji dan komisi karyawan berdasarkan performa sales mereka yang akan dikonversikan ke poin. Jadi di sini kita dapat filter per tanggalnya. Jadi di sini kita bisa menambahkan immunity law baru. Contohnya di sini kita memilih employee-nya, kemudian memilih tanggalnya. Kemudian setelah itu kita juga bisa update. Dan kita juga bisa delete di sini. Jadi dalam immunity law ini kita juga membuat fitur auto generate. Jadi ini akan mempermudahkan kerjaan admin dengan membuat fitur auto generate immunity law. Jadi untuk minggu yang akan datang, semua kalkulasi dari table sales dan profil target karyawan akan diotomatisasikan dan immunity law ini akan digenerasikan secara otomatis. Contohnya seperti ini. Jadi kita memilih minggu yang baru, kemudian berdasarkan sistem yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut, ini sudah diotomatisasikan. Contohnya Vanessa akan menambahkan 1 poin, Grace akan tambah 2 poin berdasarkan hasil dari sales yang mereka. Kemudian di sini kita bisa memilih tombol generate, maka semua ini akan auto generate. Dan selanjutnya pada table payslip, jadi di sini kita akan menampilkan slip gaji seluruh karyawan, dan di sini kita dapat filter tanggalnya per bulan. Setelah itu di sini kita bisa menambahkan payslip baru. Jadi di sini tinggal pilih karyawannya, kemudian pilih tanggalnya. Dan di sini kita bisa melakukan adjustment. Contohnya mungkin perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan. Contohnya di sini pulsa 100.000. Kita bisa add. Nah, di sini sudah ada rinciannya. Contohnya sudah otomatis tahu gajinya berapa, jam kerjanya berdasarkan tabel absensi, dan ini bagian komisinya, dan ini bagian adjustment-nya. Dan summary-nya ada di bagian sini. Kemudian kita create. Nah, di sini kita juga bisa update. Contohnya mungkin ada perubahan tanggal. Dan kita juga bisa delete. Dan di sini juga ada fitur view journal. Jadi di sini kita bisa melihat jurnal penyesuaian untuk total gaji dan komisi yang perusahaan harus bayar ke seluruh karyawan dalam bulan itu. Nah, selanjutnya itu adalah table attendance. Di sini kita dapat melakukan absensi untuk setiap karyawan. Di atas sini kita bisa memilih tanggal yang diinginkan. Nah, jadi secara default
Semua sudah dianggap hadir sesuai dengan jam kerja penuh, yaitu 9 jam. Dan kita bisa mengubah jam kerja dan statusnya di sini, kemudian klik confirm untuk save. Nah, terakhir pada table journal, di sini kita bisa melihat seluruh jurnal penyesuaian di dalam perusahaan yang diambil dari tabel sales dan payslip. Jadi di sini kita akan ditampilkan tanggal, unit ID, source table, account, dan debit creditnya. Kita juga dapat memfilter range tanggal di sini. Nah, selain itu kita juga dapat print hasil PDF-nya melalui tombol ini. Terakhir, jika kita tidak mau convert PDF, kita juga bisa convert ke Excel. Oke. Baik, itulah penampilan dan fitur dari proyek kami. Sampai di sini saja presentasi kami. Terima kasih.